Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Oke, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, hari ini kita akan belajar kembali mengenai ayat tentang ekonomi, yakni ayat larangan riba. Tapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa bersama agar perkuliahan kita menjadi perkuliahan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebentar saya akan share screen saya kepada kalian semua. Oke. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai ayat larangan riba. Seperti biasa, kalau seumpama kita belajar mengenai ayat, berarti kita punya beberapa tahapan. Yakni yang pertama adalah ayatnya secara lengkap itu seperti apa, yang kemudian terjemah perkataannya seperti apa, kemudian tafsirnya dan juga asbabun nuzulnya seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai saja ya kepada pembacaan ayat larangan riba ini secara lengkapnya. Oke, kita punya Al-Baqarah ayat 278. Baik teman-teman, sebenarnya ketika penurunan ayat ini sebenarnya ada korelasinya dengan ayat setelahnya ya. Namun saya di sini hanya ingin mengutip satu ayat saja untuk mempermudah teman-teman tentunya yang nantinya ingin menghafal. Oke, sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai terjemah perkatanya. Ya ayyuhal, wahai alladzina, orang-orang amanu yang beriman, ittaqu, bertakwalah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wadaru, wa artinya dan, daru tinggalkanlah ma, apa baqiya yang tersisa min dari ar-riba, minar riba, dari riba. In kuntum, in jika kuntum kamu adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Oke, hari ini kita punya ayat yang sangat-sangat sedikit ya daripada pembahasan ayat yang pertama kali kita kaji. Oke. Baik, yang kemudian kita akan membahas mengenai asbabun nuzulnya teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit informasi tambahan ya mengenai asbabun nuzul. Yang mana kalau seumpama kita melihat turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi dua hal. Yakni ada yang disebut dengan ayat ibtida dan ayat sababi. Kalau ayat ibtida itu adalah ayat yang mana dia itu turun tidak didahului dengan sebab yang melatar belakanginya. Namanya juga ibtida ya. Ibtida kan kalau seumpama di dalam bahasa Arab artinya adalah permulaan seperti itu. Dan ini umumnya dan ini kategori ini yang paling umum di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dan yang kemudian yang kedua itu ada yang namanya ayat sababi. Nah, ayat sababi ini adalah ayat yang turun didahului sebab yang melatar belakanginya seperti itu. Dan begitu juga ada satu kutipan pendapat dari Dr. Solah Asyawi yang mana walaisa likulil ayah min ayatil Qur'anul Karim sababun nuzul, dan bukanlah di setiap ayat Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya seperti itu. Bal innama minha ma yakunu kadzalik, dan ada yang ada seperti itu, ada asbabun nuzulnya seperti itu. Wa minha ma yakunu nuzulul ibtida' litasyri', ada juga yang dia itu
turun tanpa permulaan historical, yang mana dia itu untuk menjelaskan aturan syara, walil bayan ataupun keterangan-keterangan di dalam kandungan ayat Al-Qur'an, au mau'idah untuk mau'idah, dan juga walil i'tibar, dan juga sebagai nasihat bagi umat manusia seperti itu. Tapi beruntung ayat yang saya kaji hari ini dia memiliki asbabun nuzul, yang mana ini adalah kisah ya, kisah dari praktek riba antara Bani Amr bin Umair dari suku Thaqif dan juga Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Nah, ini sebenarnya ada sebuah kisah yang mana dia ini dari Zaid ibnu Aslam, kemudian dari Ibnu Jurayj, Al-Muqatil ibnu Hayyan, serta Asadi telah mengatakan bahwa konteks ini diturunkan berkenaan dengan Bani tadi, Bani Amr ibn Umair dari kalangan Bani Saqif dan Bani Mughirah dari kalangan Bani Makhzum. Nah, di antara mereka ini teman-teman terjadi transaksi riba di masa jahiliyah tentunya kan. Nah, kemudian ketika Islam datang, lalu mereka memeluk Islam, maka Bani Saqif melakukan tagihan kepada Bani Mughirah, yaitu dengan meminta lebihan dari pokok harta mereka. Nah, yang kita sebut dengan bunganya seperti itu ya. Maka kemudian orang-orang dari Bani Mughirah ini mengadakan permusyawarahan hingga akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan membayar riba atau bunganya di dalam Islam. Sebab usaha mereka ini sekarang telah menjadi Islam seperti itu. Kemudian ada Atab bin Usaid yang menjadi Naibul Makkah waktu itu. Naib ini kan kalau seumpama di bahasa Indonesia kan artinya adalah wakil seperti itu ya. Nah, di sini wakilnya orang-orang di Mekah itu berkirim surat lah si Utab ini kepada Rasulullah. Kemudian di dalam isi surat itu dia menanyakan masalah ini seperti itu. Kemudian turunlah ayat ini seperti itu. Dan kemudian Rasulullah pun menjawab surat Usaid dengan ayat ini seperti itu. Kemudian mereka pun mengatakan, kami bertobat kepada Allah dan kami tinggalkan semua riba. Setelah mereka tahu adanya ayat ini, lalu mereka pun meninggalkan perbuatan riba mereka. Dan ayat ini merupakan ayat ancaman yang keras dan peringatan tegas kepada orang-orang yang masih tetap perbuatan riba, padahal dia sudah mengerti dan sudah diperingatkan oleh Allah. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, ini ada tafsir dari Ibnu Katsir. Oke, karena ayat sangat pendek ya, maka saya membaginya menjadi 3 hal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, di mana Ibnu Katsir mentafsirkan bahwa yakni takutlah kalian kepada Allah saja, dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada di dalam pengawasan Allah dalam semua perbuatan kalian, seperti itu. Baik yang kita lakukan secara terang-terangan maupun tidak, semua itu Allah pasti mengetahuinya. Jadi memang ketika seseorang yang bertakwa dan beriman, di situ ada yang namanya sistem kontrol. Takwa kan artinya takut ya. Takut bagaimana? Takut bahwa kita ini sebenarnya ada yang mengontrol. Entah orang lain tahu perbuatan kita atau tidak, yang jelas Allah Maha tahu segala hal seperti itu. Maka dengan itu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa pasti perbuatannya adalah perbuatan yang terpuji. Karena memang sudah ada controlling self di dalam dirinya seperti itu. Yang mana hal itu tertanam bahwa Tuhan pasti mengetahui apa yang mereka perbuat. Mereka pun akan menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar seperti itu. Menjalankan hal-hal yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi apa yang dilarangnya seperti itu. Yang kemudian yang kedua, wadaruma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut itu seperti itu. Nah, maksudnya tinggalkanlah harta kalian ini yang ada pada tangan orang lain. Nah, seperti itu. Kalau berupa lebihan dari pokok sudah ada peringatan ini, sudah kalian tahu ayat ini. Misalnya aja sebelumnya teman-teman pernah meminjamkan uang. Kalau seumpama pinjam, dia kan secara akad dia bukan akad yang tasarruf ya, tapi tabaruk. Bagaimana kita bisa membantu orang lain. Nah, di dalam prinsip kesukarelaan ini, maka kita tidak boleh ditambah embel-embel dengan tambahan seperti itu. Oke.
Jadi ketika kita sudah mengetahui ayat ini, maka tinggalkan hal-hal yang kemudian kita menginginkan lebihan dari apa-apa yang sudah kita pinjamkan kepada yang lainnya seperti itu. Dan yang terakhir, in kuntum mukminin, jika kalian orang yang beriman, yaitu jika kalian beriman kepada apa yang disyariatkan oleh Allah untuk kalian, yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta lain-lainnya. Oke, demikian ya teman-teman. Jadi memang pada ayat larangan riba itu biasanya disandingkan dengan jual beli. Memang karena kedua-duanya ini memang sesuatu hal yang bayyinun, yang sudah jelas seperti itu perbedaannya. Jual beli itu seperti apa, kemudian dan riba itu seperti apa, seperti itu. Kemudian, nah slide yang terakhir, sepertinya ini adalah materi terpendek dalam sesi Al-Quran Hadis Ekonomi ya, kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kita punya soal. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan ayat tidak dan ayat sababi. Oke, pasti teman-teman sudah mengetahui dan kalian tinggal menjawab apa yang saya tanyakan ini. Baik, teman-teman, saya peringatkan lagi, jangan lupa untuk tetap mencicil hafalan meskipun kita tidak di dalam kelas, karena nanti ketika UAS UTS dan kalian belum menghafal ayat-ayat ini, maka insya Allah akan kesulitan seperti itu untuk menjawab pertanyaan dalam UAS dan UTS. Oke, silakan kalian jawab soal untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.